Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadam Amalia. Saya dari semester 6 Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai laporan Language Testing and Evaluation Field Project. Jadi sebelumnya saya itu memberikan sebuah tes kepada murid-murid sekolah menengah pertama pada kelas 8. Di sini berupa laporan dari hasil tes yang sudah saya berikan kepada mereka. Nah, untuk kontennya ada pertama ada validity analysis. Pertama A, construct validity. Jadi di dalam paragraf pertama ini kita memberikan teori mengenai teori, kita memberikan teori untuk materi yang sudah diberikan. Untuk materi saya itu ada dua. Yang pertama ada short message service dan present continuous. Nah, untuk short message service itu ada teori menurut Riyadi. Jadi menurut Riyadi itu SMS atau short message service merupakan layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Yang memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alfanumerik antar terminal pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal. Nah, jadi bisa diartikan kalau short message itu pesan singkat dan merupakan layanan komunikasi teks yang digunakan untuk mengirim pesan antar perangkat telepon seluler. Untuk materi kedua, itu ada menurut Michael Swan untuk materi present continuous tense yang berada dalam bukunya yang berjudul Practical English Usage. Nah, jadi Michael Swan itu menjelaskan bahwa present continuous itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada saat pembicaraan atau tindakan yang direncanakan atau diatur untuk masa depan. Jadi present continuous itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung. Nah, untuk paragraf selanjutnya itu merupakan tes itu berhubungan tidak dengan teori yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Nah, jadi item test yang telah dibuat itu berkaitan. Yang pertama, short message itu. Nah, short message itu siswa bisa mengidentifikasi atau membedakan short message dari yang pendek dan sederhana. Begitu juga dengan materi present continuous, yang mana siswa bisa membedakan penggunaan to be pada tenses ini, serta memahami penggunaan verb ing pada present continuous. Nah, jadi kesimpulannya itu, keterkaitan antara item test dengan teori yang telah disampaikan oleh Riyadi bahwa short message dengan item test yang dibuat itu sesuai. Begitu juga dengan item test yang disampaikan oleh Michael Swan mengenai present continuous itu sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya ada content validity. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada basic kompetensi, indicators, item numbers, dan percentage. Jadi basic competence dari short message service itu siswa bisa menyusun teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan atau notis sangat pendek dan sederhana. Jadi indikatornya itu peserta didik mampu menyusun pesan singkat sangat pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks. Nah, di dalam sini ada item numbers. Nah, jadi pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan 10 itu telah mewakili kompetisi dasar dan indikator 1 dan 2, yaitu mengidentifikasi soal teks dan tulis yang melibatkan short message atau pesan singkat. Karena di sini pembagiannya ada 20 dan 10 untuk short message dan 10 untuk present continuous, jadi presentasinya adalah 50% untuk short message. Nah, yang selanjutnya, basic kompetensi untuk Nah, untuk selanjutnya itu ada basic kompetensi dan indikator mengenai present continuous tense. Nah, jadi basic kompetensi untuk present continuous itu yang pertama ada mengidentifikasi bentuk present continuous dan siswa dapat mengenal bentuk kerja yang digunakan seperti
am, is, are, plus verb ing. Jadi to be plus verb ing. Dan yang kedua itu menggunakan present continuous tense dengan kata kerja yang tepat. Jadi siswa harus menggabungkan kata kerja dengan bentuk yang tepat dalam bentuk present continuous. Dan indikatornya itu siswa dapat membedakan kata kerja yang terdapat pada present continuous tense dan bisa menggunakan to be plus verb ing-nya dalam mengidentifikasi dalam sebuah kalimat. Nah, jadi untuk item numbers-nya itu pilihan ganda nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu telah mewakili kompetensi dasar, indikator 1, dan yaitu mengidentifikasi soal teks dan tulis yang melibatkan present continuous tense. Nah, jadi presentasinya itu juga 50%, karena di sini soal saya ada 20, jadi pembagiannya 10-10. Nah, yang selanjutnya itu ada reliability analysis. Nah, jadi reliability analysis itu sesuai dengan butir soal yang telah dibuat, maka uji reliabilitas sesuai dengan menggunakan reliabilitas KR21, yang mana untuk menghitung tingkat reliabilitas dengan rumus KR21 diperlukan data tentang. Nah, jadi K di sini merupakan jumlah butir soal, X, M-nya skor rata-rata, dan S sama dengan simpangan baku. Dan ini rumus yang digunakan untuk menghitung reliability analysis. Nah, jadi diketahui bahwa K di sini jumlah butir soal, M ini nilai rata-rata atau skor rata-ratanya 8,87, dan K dikurang 1 berarti jumlah butir soal dikurang 1. Nah, dari hasil K dikurang M ini 11,13 dan ST2-nya ada 14,649. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa hasilnya itu ada 0,35. Nah, jadi setelah dijumlah menggunakan rumus di atas, kalau misalnya rumus di atas maka mendapatkan hasil 0,35. Di sini ada realitas jika alfa lebih dari 0,9 maka realitasnya itu sempurna. Nah, jika alfa antara 0,70 sampai dengan 0,90 maka realitas tinggi. Sementara jika alfa kurang dari 0,50 maka sudah dipastikan bahwa satu atau beberapa item tes tidak reliable. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa butir tes yang telah dibuat ada beberapa yang tidak reliable karena berada pada rentang dari kurang dari 0,50. Nah, yang ketiga ada item analysis. Yang pertama ada degree of difficulty or item facility. Jadi di sini ada tingkat kesulitannya. Jadi tabelnya ada sulit, sedang, mudah. Nah, jadi bagaimana menghasilkan PP di sini maksudnya itu tingkat kesulitannya itu ada rumusnya jumlah soal benar dibagi dengan jumlah soal siswa. Atau bisa dengan, kalau misalnya kita menghitungnya di rumus Excel itu ada baris kolom dibagi dengan jumlah murid. Contohnya misalnya jumlah tingkat baris kolomnya itu atau jumlah soal benarnya itu ada 27 dan jumlah siswanya itu ada 25 dan kita bisa menghasilkan dari sulit, sedang, mudah itu tuh ada hasilnya. Nah, seperti yang sudah tertera di sini. Nah, jadi dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa butir soal yang tergolong sedang ada pada nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 itu kategori butir soal yang mudah. Dan ada pada nomor 1 tergolong sedang itu ada 1 sampai dengan 20 dan juga kategori butir soal mudah itu ada pada nomor 1 dan kategori butir soal sulit pada nomor 3, 9, 12 dan 19. Nah, yang B ini ada discrimination index. Nah,
Untuk mencari hasil D atau degree itu high dikurang low. Jadi sebelumnya itu HML ini itu adalah high, ini medium, dan ini low. Nah, jadi high, medium, low ini merupakan nilai dari anak-anak. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki siswa 30, jadi kita akan dibagi menjadi 3. Nah, jadi H di sini ada 10, mediumnya 10, low-nya 10. Bagaimana kita mendapatkan hasil degree? Jadi hasil degree-nya itu H dikurang L bagi jumlah per soal. Atau jumlah soal di sini karena jumlah soal saya 20, jadi H dikurang L ini bagi 20 dan kita mendapatkan hasil degree. Nah, nah, yang terakhir itu ada di structure analysis atau multiple choice. Nah, untuk multiple choice di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau 30, 10, 10 ini merupakan jumlah siswa dan ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini di structure analysis itu maksudnya apakah soal kita itu pengecohnya berhasil atau tidak. Nah, untuk eh, soal nomor 1 itu, di sini tanda bintang itu maksudnya kunci jawaban. Untuk B, C, dan D ini berarti kita pengecoh. Nah, nomor 1 ini, banyak anak-anak dari high itu benar memilihnya, baik dari medium, low. Nah, di sini berarti mereka banyak memilih kunci jawabannya. Nah, untuk yang B ini, 110. Nah, karena mereka di sini ada yang memilih pilihan dari multiple choice itu B, berarti pengecohnya itu berhasil. Tapi kalau misalnya C dan D-nya ini tidak ada sama sekali, berarti pengecohnya itu tidak berfungsi sebagaimana fungsinya karena mereka tidak ada memilih sama sekali. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini ada kunci jawabannya dan mereka banyak menjawab. Itu berarti kunci jawabannya berhasil juga. Dan ini 300. Nah, ini 020. Oke, dan begitu juga dengan selanjutnya sampai dengan nomor 20. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.